Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PWG guru tertentu dalam jabatan tahap 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Arfan Effendi. Saya adalah mahasiswa PPG guru tertentu periode 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, dengan NIM 2501683129. Saya akan melaksanakan ujian kinerja di SD Al Baitul Amin 02 Jember di kelas 5. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila, materi norma. Begitu ini saya tampilkan KTP saya. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita melanjutkan kembali materi pembelajaran, yaitu tentang norma. Nah, sebelum itu, ayo kita berdiri dulu sebentar. Kita akan meningkatkan jiwa nasionalisme dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sudah hafal semua kan ya? Sudah apa belum? Nah, coba kita menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Nah, bisa duduk kembali. Nah, sebelum Pak Arfan memulai pembelajaran, Arfan ingin mengecek kehadirannya terlebih dahulu. Hari ini hari Selasa tanggal berapa? 16. Nanti kalau Pak Arfan manggil bilang hadir atau bisa angkat tangan. Askia Farah Leksmana, Airlin Belvania Rafanda hadir. Terakhir Yara Alia Zafrina Sari hadir. Jadi yang tidak masuk satu hari ini. Sebelum memulai pelajaran atau pembelajaran, ketua kelasnya bisa dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban Wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Belum kita memulai pelajaran atau pembelajaran, coba di sini kalian sudah mempersiapkan, terutama kalau belajar pasti ya kita bawa salah satunya peralatan belajar, buku pelajaran hari ini sudah dibawa semua? Sudah. Nah, biar kita semangat, ada tepuk. Jika nanti Pak Arfan mengucapkan kata pagi, berarti 1 kali. Jika kata siang, berarti 2 kali tepuk. Contoh, pagi, siang. Jika malam, tidak ada tepuk, karena pada malam hari semuanya
tidur. Jadi kasihan tetangganya kalau nanti malam-malam tepuk-tepuk ya. Jadi contoh misal coba tes dulu. Pagi, pagi, siang, pagi, malam. Ya sih beberapa sudah mulai konsentrasi tapi masih gini tadi mau tepuk. Coba kita tes lagi. Pagi, pagi, siang, pagi, pagi, malam. Nah, sip. Pada pagi ini semuanya sudah bersemangat. Setelah ini cek sekitar dulu. Coba kira-kira yang kalian bawa ataupun di tempat kalian di bangku itu sudah bersih. Salah satunya dari sampah, dari barang-barang terutama. Ada dua barang yang penting dan barang yang tidak penting. Itu dalam kita mengetahui sehingga barang yang kita bawa ke sekolah itu tidak terlalu banyak. Sampai misalnya ada teman-teman kalian yang sampai coba lihat tasnya diangkat. Berat apa enggak? Nah, sebelum itu kita refleksi atau mengingat kembali tentang Pancasila. Nah, Pancasila itu ada berapa sila? 5. Nah, dari 5 itu biasanya sila yang sering kadang itu lupa atau bacaannya itu kebolak-balik itu sila keempat biasanya. Coba Delva, sila keempat apa? Nah, sip. Selanjutnya coba Rara. Sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam permusyawaratan. Di situ ada kata permusyawaratan. Kira-kira contohnya itu kalau di dalam kelas seperti apa? Bermusyawarah. Bermusyawarah seperti apa? Seperti pemilihan ketua kelas kalau di kelas. Terus ada pemilihan terkait jadwal piket. Nah, itu juga misalnya piket hari Senin, piket hari Selasa sampai hari Jumat. Kita akan belajar tentang norma mengenai bentuk-bentuknya dan juga nanti contoh-contohnya. Coba sebelum itu kita akan bernyanyi dulu. Ada yang suka nyanyi sini kelas ini? Belva, coba. Di sini ada lagu tentang macam-macam norma. Norma itu adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang harus ditaati. Macam-macamnya norma, semua ada 4. Jangan lupa harus ditaati. Norma agama dan juga kesopanan, norma kesusilaan dan juga norma hukum. Siapa yang melanggar pasti kena hukuman. Siapa yang patuh manusia lagi yang patuh manusia terpuji. Kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, bisa duduk kembali. Ya. Penting nggak ada aturan? Penting ya. Karena dengan adanya aturan, satu, kita bisa tertib, terus bisa disiplin. Nah, itu salah satunya. Contoh lagi, kalau kita di luar atau di masyarakat, kenapa ada polisi? Polisi itu sebagai apa kira-kira? Nah, ada penertib, ada apa tadi? Penjaga. Nah, itu untuk apa? Karena di dalam masyarakat itu ada juga aturan. Misalnya, ada yang melanggar ini, kita misalnya lewat lampu merah. Di situ ada lampu penanda merah, biru, sama kuning. Lampu lalu lintas. Nah, di situ kan ada itu aturan. Misalnya ada yang melanggar, langsung nyelonong. Ada namanya juga kalau misalnya di situ tidak ada polisi, misalnya penjaganya, ada kamera CCTV. Biasanya itu untuk meninjau misalnya orang yang melanggar. Di situ ada kamera CCTV, namanya nanti kena e-tilang, elektronik tilang, e-tilang. Jadi elektronik. Jadi kamera-kamera yang ada di lampu merah
kita panggilnya lampu merah atau lampu lalu lintas ya, itu pasti ada kamera. Untuk apa? Misalnya takut terjadi satu pelanggaran, takut terjadi kecelakaan. Ya, karena tidak ada yang tahu dengan adanya kamera, salah satunya meminimalisir atau mengecil nanti kalau ada apa-apa bisa dicek nanti. Misalnya ada pelanggar ini, nanti mukanya ketemu di zoom. Nanti identitasnya sudah ketemu. Ya, jadi identitasnya misal yang melanggar namanya si Udin. Nah, nanti itu dicek di CCTV, bisa dilihat karena sekarang ini sudah canggih semua. Kita misalnya lihat ini, kita mau nyari aja di internet atau di mana itu sudah ada. Selanjutnya, sebelum dan ikuti bersamanya, jangan lupa buku tulisnya dulu kita keluarkan untuk meninjau seberapa. Nanti jika ada yang penting nanti kita catat. Nah, buku tulisnya aja dikeluarkan sama. Mungkin kamu sudah tidak asing dengan istilah yang disebut norma. Namun, apakah kamu sudah tahu apa itu norma? Norma adalah kaidah atau aturan tidak tertulis yang berisi perintah, larangan, dan sanksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan berterima. Jadi norma ini sangat penting untuk mengatur dalam lingkungan masyarakat kita atau lingkungan kehidupan kita. Nah, di sini ada gambar dari jenis ataupun macam-macam dari norma itu sendiri. Nah, ada 4 tadi. Ada norma agama, ada norma kesusilaan, ada norma kesopanan, dan norma hukum. Nah, pertama dari norma agama dulu. Kalau norma agama berarti terkait dengan agama. Semua agama, contoh di Indonesia itu diakui berapa agama yang diakui? Coba apa aja? Ya, jadi 6 agama itu diakui. Diakuinya dengan apa? Misal kalau kita mau buat identitas, kalau kalian namanya masih KIA, kartu identitas anak. Kalau yang sudah di atas 17 itu namanya KTP, kartu tanda penduduk. Di situ ada list agama. Jadi di agama itu bisa milih dari 6 itu. Bisa milih agama Islam, bisa Kristen, bisa Katolik, bisa Hindu, bisa Buddha, dan Konghucu. Nah, contoh di setiap daerah, di Jember sendiri, kalau agama Islam mayoritas banyak ditandai dengan misalnya banyaknya masjid. Kita misalnya 100 meter itu sudah ada masjid, itu berarti di situ ada orang Islam. Terus 100 meter lagi berjalan ada masjid, itu berarti di situ ada komunitas Islam. Sama misalnya bukan hanya masjid, kalau di perumahan misal di rumah-rumah ada musola, setiap RT punya musola. Nah, itu berarti di situ tandanya ada agama Islam. Sama juga misalnya di Jember ada nggak gereja? Ada Di mana? di Ya, di kota, di dekatnya SD 1 itu ada gereja. Di jalan dekatnya alun-alun ada. Terus di jalan mau ke UIJ, tahu UIJ? Ya, itu ada gereja juga. Terus ya dekatnya Aston yang di mana sana, Aston sana. Terus ada di Tanggul ataupun macam-macam dari norma itu sendiri. Nah, ada 4 tadi. Ada norma agama, ada norma kesusilaan, ada norma kesopanan, dan norma hukum. Pak Arfan bentuk kelompok yang mana nanti setiap kelompok salah satunya menuliskan namanya. Nanti coba perwakilan 4 ke sini, ke tengah. Coba. Perwakilan 1 dulu, perwakilan. Perwakilan
Rihana, Belva, nih, Mbak, berempat. Sekarang gimana untuk menentukan kelompok satu dengan coba pakai nanti gini, yang berbeda nanti menjadi kelompok satu, Pempimpa. Misalnya nanti yang sama gini semua 3, yang satu gini berarti yang menang atau kelompok satu yang itu. Mbak, dimulai dari sekarang. Pempimpa. Lagi ya, kelompok satu. Kaila mana tempat duduknya? Sini kelompok satu. Kalian akan menuliskan kelompok kalian. Setelah itu kalian mendiskusikan. Nah, alat bahannya kalian sudah disiapkan, tapi nanti kalian diskusikan dari adanya 4 norma tadi. Nah, kalian memilah-milah dari 4 norma tersebut yang masuk norma agama yang mana, yang masuk norma kesusilaan, kesopanan, norma hukum yang mana, sehingga nanti kalian bisa menyampaikan. Kelompok satu mana tadi? Kelompok satu sini, yang depan bisa menghadap ke belakang. Nah, nanti juga dipilih siapa yang akan menyampaikan bersama kelompoknya. Diingat nanti minimal semuanya juga tahu, sambil juga dijelaskan terkait norma hukum, ini yang masuk hukum, terus norma agama. 2 belum. Kelompok 3 sudah. Kelompok 4 sudah. Ya. Di sini kita akan berpresentasi. Nah, sekarang perwakilan 2 ke sini. 2 anak. 2 anak ke sini. Ya. 2 anak, satu yang megang, satu nanti yang menyampaikan hasil dari diskusinya barusan. Tinggal ditunjukkan aja. Nanti kalian buka depan, misalnya ini norma hukum, depan hukum. Nah, ambil yang dihukum dari beberapa contoh itu yang masuk norma hukum, 1, gitu saja. Sebelum presentasi jangan lupa dari kelompok apa. Nah, sekarang coba dari kelompok 4 terlebih dahulu. Taat beribadah. Terus Sanksi pelanggaran mendapat dosa. nah, Toleransi. Berdoa sebelum makan. Dan saling berbagi. saling berbagi. Lanjut dengan Kesusilaan. ya. Tidak ada perundungan. Tidak sombong atau angkuh. Memakai seragam beserta atribut. Ya. Sanksi pelanggaran merasa malu. Dan tidak mengambil barang orang lain. Nah. Terus norma kesopanan. Berpakaian sesuai kondisi. Mengantri dengan tertib. Mengucapkan permisi. Jujur dalam segala tindakan. Dan berpamitan sebelum berangkat. Nah, terakhir norma hukum. Menaati peraturan lalu lintas. Mendapat teguran. Hukuman denda dan penjara. Memakai helm ketika berkendara. Wajib membayar pajak. Nah, sudah, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1 atau 3 ya. Kelompok 1 dulu, Sitya sama Kaila. Ya. Suaranya lagi agak dikencengin atau dikerasin biar teman-temannya kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Norma agama yang pertama, berdoa sebelum makan, toleransi, taat beribadah, dan sanksi pelanggaran mendapat dosa. Ya, terus Norma kesusilaan yang pertama,
berpakaian sesuai kondisi, berpamitan sebelum pergi, tidak sombong atau angkuh, tidak ada perundungan, mengucapkan permisi, dan jujur dalam segala tindakan. Nah, terus Norma kesopanan, mengantri dengan tertib, memakai seragam beserta atribut, tidak mengambil barang orang lain, dan saling berbagi. nah, terakhir Norma hukum, sanksi pelanggaran merasa malu, sanksi pelanggaran hukuman denda atau penjara, sanksi pelanggaran mendapat teguran, menaati peraturan lalu lintas, wajib membayar pajak, dan memakai helm saat ketika berkendara. Nah, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, sebagai penutup dari presentasi dari kelompok 3. Sekarang dimulai kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang norma. Kami akan memulainya dengan norma kesopanan terlebih dahulu. 1. Tidak mengambil barang orang lain, memakai seragam beserta atribut, mengucapkan permisi, tidak ada perundungan. Selanjutnya, norma kesusilaan. Tidak sombong atau angkuh, jujur dalam segala tindakan, merasa malu, berpakaian sesuai kondisi. Selanjutnya, norma agama. Berpamitan sebelum pergi, saling berbagi, toleransi saat beribadah, sanksi pelanggaran mendapat dosa, berpamitan sebelum pergi, saling berbagi. Selanjutnya, Terakhir, norma hukum. bayar pajak, menaati peraturan lalu lintas. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kelompok 3. Nah, sekarang Pak Arfan evaluasi dari 4 kelompok. Nah, jadi dari 4 kelompok itu sudah baik. Cuma nanti kalau kita presentasi pasti ingin menyampaikan ke teman-teman kita. Nah, jadi evaluasinya 1, nanti disampaikan dengan suara yang keras sehingga bisa didengar oleh teman-teman kalian. Jadi yang disampaikan misalnya terkait norma hukum menggunakan helm. Nah, itu menggunakan helm. Jadi nanti biar tahu bahwa dalam norma hukum menggunakan helm itu adalah menjadi aturan. Kalau kita misalnya mau pakai sepeda motor harus berhelm. Tapi kalau pakai mobil tidak usah pakai helm. Jadi yang menggunakan helm saat menggunakan sepeda motor saja. Udah bisa kembali ke kelompoknya masing-masing. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, setelah ini kita akan mengevaluasi. Nah, evaluasi terkait tadi sudah, terkait dari penampilannya, apa yang perlu disampaikan kembali sehingga kita bisa menumbuhkan sikap percaya diri. Nah, percaya diri itu kira-kira penting apa tidak? Penting. Pentingnya itu penting. Penting sekali, penting banget, penting, sangat penting. Tanya seperti ini, kita di depan sudah. Ini Pak Arfan evaluasi di depan. Tapi kalau misalnya kita kurang terjadi, kadang kita gerak sini, kadang garuk-garuk, kadang ini, kadang pasti ada. Tapi kalau kita coba diem, santai dulu, tenangkan, atur nafas. Nah, atur nafas. Jadi dimulai dengan misalnya perkenalan, salam dulu dari kelompok identitas itu kan wajib. Misalnya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sehingga nanti yang mendengarkan dari teman-teman kalian itu tahu yang presentasi sekarang kelompok 3, yang presentasi sekarang kelompok 2, kelompok 1. Sehingga nanti untuk pembelajaran, nah tadi kan dipilih tuh beberapa. Kira-kira nanti untuk pertemuan selanjutnya nanti orang lain lagi atau teman kalian yang lain, sehingga nanti giliran sama-sama merasakan berada di depan sini atau mempresentasikan kepada temennya. Nah, di sini ada
evaluasi bersama terkait tadi. Hari ini saya belajar tentang apa tadi? Tentang norma. Dari pembelajaran ini saya memahami bahwa norma adalah ya, aturan yang tertulis yang itu di dalam masyarakat. Dan selanjutnya saya juga memahami bahwa ada norma. Jenis ininya ada ada 4 jenis norma atau macam norma. Selanjutnya, norma agama mengajarkan kita untuk ya, beribadah bisa, bertoleransi bisa. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan mengajarkan untuk tadi kesusilaan yang sudah kalian sebutkan, pilih satu. Ya, mengajarkan tidak sombong, bisa berkata jujur. Selanjutnya norma kesopanan mengajarkan untuk ya, bisa menghormati dengan adab. Yang terakhir norma hukum mengajarkan untuk memakai helm atau taat dalam berlalu lintas, beraturan dalam hukum itu sendiri. Nah, kesimpulan jadi norma itu bukan hanya aturan tapi yang dijadikan suatu pedoman itu. Misalnya kita punya pedoman yaitu diikuti, pedoman untuk menciptakan kehidupan yang tertib, aman, dan juga yang damai. Sama seperti kelas ini, dengan adanya kesepakatan aturan kelas sehingga kelas ini menjadi kelas yang tertib, aman, damai, dan menyenangkan sehingga yang belajar kalian semua bahagia. Nah, tadi sudah. Untuk pertemuan selanjutnya nyambung ada hak dan kewajiban. Ya, hak kewajiban nanti kita pertemuan selanjutnya membahas hak dan kewajiban. Nah, selanjutnya coba kita ingin merefleksi sehingga kita yang sudah kita pelajari tadi, kita semua coba duduk yang di bangkunya dengan posisi yang tegap. Kelihatan kan ya? Nah, coba kita bersama-sama ada namanya Levan Polka. Ini kayak ice breaking untuk kita selesai kita belajar sehingga kita punya semangat. Hitungan ketiga, Parvan mulai. Ya. Ayo. Kita tepuk tangan dulu. Ya. Nah, sebelum Pak Arfan akhiri, Arfan sampaikan terima kasih yang pertama dari pelajaran yang sudah kita ajari terkait dengan norma. Semoga nantinya dapat diterapkan untuk kalian baik itu di dalam kehidupan sehingga di situ kalian bisa mengajarkan norma atau berperilaku sesuai dengan kaidah yang berlaku. Sekarang sebelum Pak Arfan tutup dipimpin oleh ketua kelas. Kita doa sudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk pelajaran hari ini Pak Arfan tutup dengan bacaan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam